Syarat satu amal soleh sebelum syarat-syarat yang lain supaya amal soleh itu diterima oleh Allah, yang pertama adalah Islam. Ya, orang kafir sama orang Islam baik, sama tetangga seraungan, sosialnya bagus. Kalau secara fisik kebaikannya itu seperti fata morgana, nanti di akhirat dia gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena syarat amal soleh adalah Islam. Ya, makanya di Islam sendiri kita tetap dituntut untuk baik kepada kafir zimmi, orang kafir yang berdamai dengan Islam. Karena memang secara hukum dunia kita sama dia tuh sama-sama makhluk Allah. Yang membedakan adalah nanti di akhirat amalnya dia, kebaikannya dia terputus, nggak dianggap sama Allah. Syarat diterimanya amal ya, yang pertama iman orang Islam, yang kedua yaitu adanya ilmu, yang ketiga adanya amal itu sendiri, yang keempat adalah ikhlas. Tapi jangan gara-gara belum bisa ikhlas terus mengesampingkan amal. Kata Pak Ustadz harus ikhlas, gue sodakoh nih 5.000, ntar gak ikhlas, gak jadi deh, mendingan buat beli rokok. Terus kapan ikhlasnya? Ikhlas tuh juga harus dilatih ya. Jalan ke musola jamaah, ada kepengenan dikit wajar lah, pengen dianggap soleh, pengen punya ini, pengen punya, udah untuk sementara gak apa-apa deh, jalanin, insya Allah lama-lama ikhlas. Karena syaratnya ada amalnya dulu baru ikhlas. Gimana bisa ikhlas kalau kagak ada amal, begitu loh. Kalau belum ada yang amalnya, ibadahnya, ya bikin amalnya dulu, bikin ibadahnya dulu, baru ikhlas menyusul. Hukum pengikut itu dia tidak berdiri sendiri, tapi mengikuti hukum yang diikutinya. Misalun contoh, zabhul hayawani, menyembelih hewan, alhamili yang hamil, yang bunting, alladzi mata yang mana mati, ya ikut mati itu maksudnya, waladuhu bayinya tersebut, maka yang demikian fahalalun, hukumnya halal. Ya tinggal nanti jijik apa kagak. Ya, ada hewan, bukan hewan haram ya, hewan halal, ada kambing atau sapi disembelih, ternyata di dalamnya ada janin, itu janinnya halal sebagaimana induknya yang disembelih. Contoh lain, orang jual rumah, ya atabi utabi, maka yang ada di rumah tersebut ya secara hukum milik orang yang beli. Atau jual tanah, ini saya jual tanah saya, maka secara hukum apa yang ada di tanah tersebut milik orang yang beli. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Darul Muqimin mahaduna, Darul Muqimin majlisuna. Kita lanjutkan kembali kaidah fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Selanjutnya kaidah yang keempat, at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u adapun pengikut, itu tabi'un hukumnya adalah mengikuti. Bahasa gampangnya, sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sesuai dengan apa yang diikuti. Gampangnya gitu ya. Daliluha, adapun dalilnya, yaitu qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. Ini Quran surah An-Nur ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati
yahsabuhu zam'anu ma'a. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir atau yang kufur, a'maluhum, adapun amal-amal mereka, amal perbuatan maksudnya, itu kasarobin, seperti fata morgana, bikiatin, di dalam tanah yang datar atau di padang pasir gampangnya, yahsabuhu, yang mana mengira atau menduga, azom'anu, orang yang kehausan, ma'an, akan air. Ini biar gak gagal paham, kafaru itu dalam Quran punya dua arti ya Pak. Secara syariat bisa orang kafir, maksudnya dia gak beriman kepada Allah, atau yang kedua orang yang tomak, yang rakus, yang dia diberikan nikmat oleh Allah tapi nggak menjadikan nikmat tersebut untuk ibadah, terus merasa kurang. Nah itu namanya kufur ya. Jadi kufur ada dua. Nah baik kafaru dalam artian orang kafir atau dalam artian kufur yang nikmat, itu dua-duanya nanti di akhirat seperti orang yang berada di jalan, di tanah datar atau di gurun pasir, melihat satu fenomena fata morgana yang disangkanya itu air. Ya orang kalau di padang pasir kalau lagi kehausan gimana sih Pak? Orang kehausan melihat tanah luas dikiranya air. Nah itu gambaran orang yang dia melakukan amal yang diiringi dengan kekufuran, baik dalam artian kafir, tidak beriman, atau dalam artian tomak, rakus, tidak pernah merasa cukup. Nah dilanjutin sama Allah, hatta idza ja'ahu, sehingga ketika dia mendatanginya, orang yang kehausan tadi mendatangi fata morgana yang disangkanya itu air, yelam yajidhu, maka dia pun tidak mendapatkannya atau tidak menemukannya sesuatu pun ya. Dilihatnya dari jauh kayak oasis air, didatengin tuh fata morgana, ya nggak ada apa-apa ya. Wa wajada, maka menemukan Allah Ta'ala, tapi sebaliknya dia justru mendapatkan Allah, maksudnya dalam hal ini takdir Allah, indahu, di sisinya, hukum Allah padanya, fawafahu, lalu Allah memberikannya, hisabahu, akan hisabnya atau perhitungan amalnya. Disangkanya dia dapat pahala banyak, ternyata yang didapatkan adalah hukum Allah, amal ibadahnya kagak dianggap sama Allah. Maksudnya begitu. Wallahu, adapun Allah itu sari'un hisabi, adalah zat yang paling cepat dalam hisabnya atau dalam perhitungannya. Surah An-Nur ayat 39. Saya jabarin dulu biar nggak gagal paham. Yang pertama tadi ya, masalah kafaru yang berarti orang kafir, atau yang kedua kafaru dengan makna kufur nikmat. Terkait dengan tafsiran yang pertama, kafaru yaitu orang-orang kafir, syarat satu amal soleh atau syarat dari satu amal ibadah, itu yang pertama dan yang utama adalah Islam ya. Syarat utama sebelum syarat-syarat yang lain supaya amal soleh itu diterima oleh Allah, yang pertama adalah Islam ya. Orang kafir dia baik sama orang Islam, baik sama tetangga seraungan, sosialnya bagus, iuran RT RW nggak pernah nunggak, ada orang utang dipinjemin, baiklah. Kalau secara fisik kebaikannya itu seperti fata morgana, nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena syarat amal soleh, amal ibadah adalah Islam ya. Makanya di Islam sendiri kita tetap dituntut untuk baik kepada kafir zimmi. Kafir itu kan ada dua ya Pak, ada kafir harbi, ada kafir zimmi.
Kafir harbi itu yang memusuhi Islam. Kalau kafir zimmi, orang kafir yang berdamai dengan Islam. Kalau di Jakarta, Pulau Jawa, umumnya di Indonesia, insya Allah mayoritas ya kafir zimmi. Walaupun ada yang harbi, ada yang gedegin ya, pengen kita tampol aja tuh kayak gitu ya. Nah, tapi biasanya di luar Pulau Jawa tuh, di Pulau Jawa insya Allah aman. Ya, mayoritas kafirnya kafir zimmi. Nah, kenapa kita dituntut sama agama kok tetap harus hormat, bahkan menjaga harga dirinya, menjaga darahnya? Karena memang secara hukum dunia kita sama dia tuh sama-sama makhluk Allah. Yang membedakan adalah nanti di akhirat amalnya dia, kebaikannya dia terputus, nggak dianggap sama Allah. Maka ketika dia nanti di hadapan Allah mencari hisabnya, catatan amalnya, maka dia justru mendapatkan hukum dari Allah bahwa kebaikan demi kebaikan amal perbuatannya nggak dianggap semuanya sama Allah. Ya Allah, kan saya baik sama tetangga saya, nggak dianggap. Ya Allah, saya kan baik sama saudara saya, nggak dianggap. Saya baik sama orang Islam, nggak dianggap. Karena syarat pertama adalah Islam. Ya, makanya ini buat perhatian juga dalam diri kita, hati-hati. Ya, sebejat-bejatnya orang Islam, taruhlah dia mabok, taruhlah dia judi, taruhlah dia main perempuan, tapi selama masih Islam, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, do akhoka, letakkan saudaramu itu fil aliyah, pada derajat yang tinggi. Kata Sayyidina Umar dalam salah satu qaulnya, dalam salah satu makolahnya, petuah beliau, nasihat beliau, kalau melihat orang Islam jangan lihat macam-macam, lihat Islamnya. Maka letakkan dia sebagai saudaramu di derajat yang paling tinggi, supaya kita gak gampang ngeremehin orang. Ya, karena yang mahal itu Islamnya, Pak. Betul, dia mabok salah. Betul, dia berzina salah. Betul, dia berjudi salah. Tapi yang wajib kita benci adalah perbuatannya. Maboknya yang kita benci, judinya yang kita benci, berzinanya yang kita benci. Pokoknya perbuatan jeleknya itu yang kita benci. Orangnya mah kagak boleh. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hati-hati, ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak dihukumi kafir, pelaku dosa besar tidak dihukumi murtad. Ini beda sama aliran sebelah. Aliran sebelah, pelaku dosa besar dihukumi kafir, pelaku dosa besar dihukumi murtad. Dalam akidah kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar apa sih? Ya tadi tuh mabok, dosa besar, judi, dosa besar, zina, dosa besar, mencuri, dosa besar, durhaka pada orang tua, dosa besar. Pokoknya dosa-dosa besar itu nggak dihukumin kafir, nggak dihukumin murtad. Selama dia bukan orang musyrik, selama dia tetap bertuhankan Allah, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia mati dalam kesepakatan ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia mati dalam keadaan muslim. Ya, makanya jangan gampang ngapirin orang, nganggap orang kafir, nganggap orang murtad, keluar dari Islam, yang kadang padahal cuma sepele. Mungkin sholatnya kagak bener, dasar ilmunya belum nyampe, belajarnya baru segitu. Sementara kita mungkin alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah, ilmunya rada tinggian. Jangan sok-sokan ngeliat orang kayak gitu, salah tuh, wah bisa kafir itu. Orang cuma sholat salah berdasarkan ketidaktahuannya, kecuali emang tahu, disengaja-sengaja sholat sambil joget, nah itu dosa. Ya, kayak gitu-gitu dosa besar justru. Tapi juga nggak sampai kafir juga, dosa besar aja udah. Kecuali dia ngomong, saya mulai sekarang tidak menyembah Allah, nah itu baru kafir. Ya, ada orang tahlilan, yasinan, ya nggak bisa disebut kafir. Kalau seandainya ya, yasinan salah, tahlilan salah, seandainya sekali lagi, walaupun yasinan benar, tahlilan benar, istighosah benar, baca ratib benar, semuanya ada dalilnya. Andai kata ternyata itu salah bagi Allah, itu nggak menyebabkan kafir, ya salah aja udah.
nggak sampai menyebabkan kafir. Ya, jadi jangan sembarangan. Nabi itu bersusah payah untuk menjadikan umat Islam saat itu beriman yang kuat, termasuk di dalamnya orang-orang kafir supaya masuk Islam. Ya, zaman sekarang kebalikan, orang Islam malah gampang mengkafirkan orang-orang Islam sendiri, gitu ya. Nauzubillah. Nah, ini kaitannya dengan at-tabi'u tabi. Pengikut itu mengikuti yang diikuti. Dalam hal kafir, karena dia dalam keadaan status bukan orang Islam, di mana syarat amal ibadah itu harus Islam dulu, maka dengan demikian amalnya itu gak bisa ngikutin dia, terputus. Amal dia gak bisa ngikutin. Kenapa? Karena posisinya itu kafir. Sementara yang bisa ngikutin amal itu adalah iman. Jadi startnya iman dulu baru amal, bukan amal dulu baru iman. Walaupun dulu pernah kita bahas tuh, ya tafsir Yasin ya. Kalau ada orang kafir yang dia baik, yang dia soleh ya Pak, dia baik nih, dia soleh nih, nanti sama Allah di penghujung akhir hayatnya biasanya dikasih hidayah. Walaupun gak semua, cuman biasanya dikasih hidayah. Kemudian orang kafir tersebut masuk Islam karena baiknya itu. Tapi sebaliknya, orang Islam nauzubillah amalnya buruk, sholat kagak, ngaji kagak, sama saudara berantem, sama tetangga kagak akur, ya kerjaannya mabok, judi, nauzubillah. Nanti di penghujung ayatnya dicabut hidayahnya, diangkat imannya, mati dalam keadaan kafir, nauzubillah. Nah, itu yang disebut muslimun indan nas wa kafirun indallah. Kelihatannya muslim, kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin, dikuburin di tempat orang Islam, tapi kafirun indallah, bagi Allah dia mati dalam keadaan kafir. Itu ya, itu pendapat yang pertama dari sisi makna kufur dengan artian kafir. Yang kedua, kufur dalam artian tomak tadi itu, rakus, tidak bersyukur, masih merasa kurang dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, orang yang nggak terima sama Allah itu sama saja menentang Allah, Pak. Nih, misal kita dapat duit 50.000, ya 50.000 lagi, coba 100. Secara fisik ya, secara zohir kita cuma nyesel dapat 50.000, merasa kurang karena pengennya dapat 100.000 secara zohir. Tapi hakikatnya enggak. Itu kita lagi demo Allah itu. Kita lagi ngeritik Allah, seakan-akan kita ngomong, ya Allah, masa cuma 50.000 sih? 100.000 dong. Padahal kemarin masih ingat di tafsir Fatihah ya, status kita tuh apa? Status kita tuh hamba. Jangankan dikasih kecil, orang nggak dikasih aja nggak apa-apa. Suka-suka Allah kan gitu. Kok kita nuntut, koma, pengen dapat lebih, maka dianggap kufur. Nah, sama nih, orang kufur juga at-tabi'ut tabi'. Dia menyangka amal solehnya, ya, amal ibadahnya bagus, baik, tapi pengen dipuji supaya dapat tambahan lagi. Itu secara hakikat itu namanya toma, namanya rakus. Padahal Allah udah ganti dengan sesuai. Ya kalau bicara hakikat ya, makanya mohon maaf, saya sejak mendalami pelajaran-pelajaran tafsir, pelajaran-pelajaran ilmu tasawuf, pelajaran-pelajaran hakikat, itu udah mulai rada ninggalin tuh amalan-amalan khususnya yang bacaan-bacaan Quran. Ya, bukan nggak seneng Pak, bukan. Dulu di pondok kan, ambil di pondok ya, di pesantren. Amalan apa aja ada. Dari amalan bisa kebal, bisa ngilang, oh macem-macem. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngedalamin ilmu agama secara lebih dalam, khususnya terkait dengan ilmu hakikat, ilmu hikmah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir. Ternyata saya temukan kita tuh culas, kita tuh curang kalau sampai ayat Quran, amalan dari zikir-zikir itu kita ganti dengan kehidupan duniawi. Contoh ya, ada amalan misalnya gitu buat mempermudah rizki, baca nih, misalnya bacanya ayat Al-Baqarah gitu ya, baca surah Yasin ayat sekian misalnya. Emang secara syariat, secara fisik silakan aja supaya mempermudah rizki kita secara syariat.
Tapi hakikatnya sebetulnya kok remeh banget Quran itu diganti dengan rizki yang tidak seberapa itu. Murah banget. Quran itu diturunkan kepada Nabi lewat perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nabi belajar Quran, nyampein Al-Quran, dakwah tentang Al-Quran, itu penuh suka dan duka, hidup mati, taruhannya nyawa, Pak. Lah kita ngamalin buat dapat rezeki. Kok kayaknya hina banget tuh ayat Quran. Ya Bapak boleh setuju, boleh kagak. Yang setuju ya mulai sekarang taubat. Ya yang nggak setuju terserah, mau pakai terus nggak masalah. Cuman ingat, ketika amalin itu ingat, kok seremeh itukah ayat Quran sehingga saya gadaikan hanya untuk mendapatkan kebutuhan duniawi saya. Gitu ya. Ya sekali lagi, boleh setuju boleh nggak setuju pun nggak apa-apa, nggak maksa saya. Ya cuman dulu saya mendapatkan itu. Makanya seiring berjalannya waktu, saya kalau doa tuh ya nggak panjang-panjang lah, Robbi Firli gitu ya, Robbana dan seterusnya. Makanya sering ketika kita ngobrol saya bilang, saya sendiri ketika mendapatkan satu nikmat dari Allah itu malah ngeri, Pak. Ya, ini contoh kecil buat saya aja, Bapak tinggal koreksi masing-masing ya. Saya nggak ada kepengenan jadi guru ngaji. Udah bisa manfaat buat anak, buat tetangga, saudara, udah senang. Ternyata Allah berikan lebih. Saya bisa ngajarin anak-anak kecil di rumah, yang remaja, yang dewasa, termasuk ngajarin bapak-bapak, ibu-ibu. Menurut saya itu udah luar biasa, di luar ekspektasi saya, di luar keinginan saya. Ini pemberian Allah udah luar biasa. Saya nggak berharap pengen punya rumah, ya saya punya tempat tinggal dipinjemin sama orang tua, itu aja udah seneng. Dilalah Allah ngasih pinjaman rumah buat saya lewat orang, itu kan di luar ekspektasi saya, luar biasa menurut saya. Allah ngasih saya rezeki. Dulu saya kagak punya motor, boro-boro motor, sepeda butut aja kagak punya. Dikasih rezeki sama Allah, bisa beli motor. Itu juga di luar dari ekspektasi saya, dari keinginan saya. Bisa nikah, punya anak, laki perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah pantas ketika kita menghadap Allah kemudian masih doa, ya Allah rezeki saya banyakin, ya Allah hidup saya bahagiain? Emang selama ini gak dicukupin rezekinya? Emang selama ini gak dibahagiain hidupnya? Ini buat saya ya, Bapak boleh cocok boleh kagak, jangan dipaksa juga. Kalau belum makomnya jangan ya, kalau belum levelnya udah minta yang banyak dah, proposal deh ya. Ya. Sekali lagi jangan gagal paham, secara syariat, secara fisik, Bapak sholat, ngaji, mengharapkan kebaikan bagus itu ya. Tapi ada tapinya, jangan sampai membuat kita menjadi orang kufur, merasa kurang. Ngaji biar dagangan laris, baca Quran biar dapat rezeki banyak, zikiran biar begini begitu. Tujuannya tuh jadi duniawi, bukan semata-mata mengharap ridho Allah. Waktu itu kan udah sempat saya singgung ya, ada 3 orang yang dicampakkan sama Allah. Hadisnya sahih, di Bukhari ada, di kitab Muslim ada. 1 orang dermawan yang dia sodako, dia infak, dia nyumbang, dia baik lah pokoknya, tapi karena pengen dipuji orang. Yang kedua ahli ibadah yang dia soleh karena pengen dipuji orang. Yang ketiga ahli ilmu, orang yang pintar ilmu tapi dia mengajar, dia belajar ya karena pengen dipuji orang. Ini 3 golongan ini dicampakin, Mbak. Kata Allah kepada orang yang dermawan, kamu gak pernah mengharap ridho saya, yang kamu harapkan adalah pujian dari orang bahwa kamu adalah orang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu gak pernah mengharapkan ridho saya di akhirat, maka pergilah kamu ke neraka. Masuk tuh orang ke neraka. Begitu pula dengan orang yang ahli ibadah. Kamu sholat, kamu ngaji karena pengen dianggap sebagai orang soleh, ahli ibadah, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu disanjung sebagai orang ahli ibadah, orang yang rajin sholat jamaah, zikir, ngaji, udah kamu dapetin di dunia. Kamu gak pernah mengharap ridho dariku, maka pergilah kamu ke neraka, masuk neraka. Begitu pula dengan orang yang ahli ilmu. Kamu pengen dianggap orang alim, pengen dianggap orang pinter, ulama, ustadz, kiai, sanjungan itu
sudah kamu dapatkan di dunia, kamu gak pernah mengharap ridho dariku, maka pergilah kamu ke neraka, masuk neraka. Ya itu juga orang kufur sama. Ibaratnya gitu. Apakah kurang cukup nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita nih sebagai orang tua dipanggil bapak sama anak, dipanggil yah, dipanggil papa. Kita sebagai abang dipanggil abang, panggil mas. Kurang apa coba tuh? Itu kan penghormatan. Masih minta hormat lebih. Bayangin, ini mohon maaf nih bapak-bapak yang punya anak misalnya. Tiba-tiba bapak pulang, anak bapak kagak manggil bapak, nggak manggil ayah, manggil nama. Misal Pak Haji Wagimin punya anak Rido, pas Pak Haji Wagimin pulang dipanggil, Min sini Min, perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Mas Doni punya anak namanya Danar, masih kecil. Mas Doni pulang, pasti panggilnya ayah pulang. Bayangin ketika pulang itu anaknya manggil dari mana Don? Gitu. Pak Sahril tuh punya anak misalnya Nabila, Ais, manggilnya ayah. Perasaannya coba gimana ketika pulang? Kemana Sahril? Gitu. Gay mana Gay? Perasaannya coba. Kan Allah selamatin itu. Ketika kita pulang, anak kita manggil kita apa? Bapak, ayah. Itu penghormatan loh. Masih nyari hormat lagi. Pengen dihormatin sama orang. Kagak sadar diri apa? Kan begitu. Pengen dihormatin sama orang. Biar Pak RT hormat saya. Emang kita bapaknya Pak RT? Kan begitu. Pengen dihormatin Pak RT. Emang kita bapaknya Pak RT? Kan begitu. Termasuk saya. Minta dihormatin Pak Haji Wagimin. Emang saya bapaknya Pak Haji Wagimin? Cukup anak saya menghormati saya. Pak Haji Wagimin menghormat mas saya bodoh amat. Mas Doni mau hormat apa kagak bodoh amat. Kayak dicelup yang lain semua nih para jamaah. Mau hormat mas saya apa kagak bodoh amat. Buat saya, anak saya hormat mas saya udah cukup. Paham ya? Dan kita sering nuntut lebih tuh. Nah itu kufur. Nuntut lebih. Ya. Orang lain menghormat pada kita wajar. Tapi kitanya jangan minta hormat. Kalau itu minta hormat berarti gila hormat. Bapak menghormatin saya sebagai guru ngaji, ya wajar. Tapi saya minta dihormatin. Hormatin gue dong, gue kan guru ngaji. Itu dosa. Nah itu namanya ta'oma itu. Ta'oma. Mengingkari sesuatu nikmat yang Allah berikan pada kita. Udah dikasih bagus, enak, minta lebih. Nah nih balik lagi. At-tabi'u tabi'. Itu mengikuti jadinya. Akhirnya amal yang kita anggap sesuatu yang istimewa, luar biasa, dinilai 0 sama Allah. Sebab setelah iman tadi, syarat diterimanya amal ya. Yang pertama iman, ya tentunya dalam hal ini Islam, orang Islam. Yang kedua ilmu, yang ketiga amal itu sendiri, lalu yang keempat ikhlas. Jadi ya diterimanya amal ibadah kita, syarat pertamanya iman atau Islam, yang kedua yaitu adanya ilmu, yang ketiga adanya amal itu sendiri, yang keempat adalah ikhlas. Nah yang penting itu ikhlasnya itu. Tapi jangan gara-gara bapak belum bisa ikhlas terus mengesampingkan amal. Kata Pak Ustadz harus ikhlas. Gue sodakoh nih 5.000, ntar gak ikhlas. Oh, jadi deh, mendingan buat beli rokok. Terus kapan ikhlasnya? Ikhlas itu juga harus dilatih. Ya, jalan ke musola jamaah, ada kepengenan dikit wajar lah. Pengen dianggap soleh, pengen punya ini, pengen punya. Udah untuk sementara gak apa-apa dah, jalanin. Insya Allah lama-lama ikhlas. Karena syaratnya ada amalnya dulu, baru ikhlas. Gimana bisa ikhlas kalau kagak ada amal, begitu loh. Jadi jangan salah, kadang-kadang orang suka salah kaprah. Ya, kan amal harus ikhlas. Iya kalau ada amalnya, ada ibadahnya. Kalau belum ada amalnya, ibadahnya, ya bikin amalnya dulu, bikin ibadahnya dulu, baru ikhlas menyusul. Ya dulu, saya waktu itu pernah cerita ya, waktu masih jadi ya ustadz debutan, ibarat pemain debutan ya, keluar dari pondok kan, ya namanya baru-baru anget-angetnya pak. Yo suara dikenceng-kencengin, dibagus-bagusin. Tahun-tahun 2006-2007 tuh saya keluar pondok. Berarti sekarang udah 2000 berapa ya? 20 tahun ya? Lama juga ya. Gak berasa dia tua ya. Keluar pondok tuh ya umur 2 bulan itu. Wah namanya ustadz debutan pak. Oh, bahwa saya ngajar awalnya tuh waktu di Cipinang tuh ngajar kitab tebel, Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu 12 jilid pak. Ya itu, ya tetap ada rasa pengen, bukan pinter gitu, ya tetap ada rasa itu. Wah kalau jadi imam, suratnya panjang-panjang. Wah ustadz ya kan, keluaran pondok ya kan. Ya. Tapi itu tadi seiring berjalannya waktu, saya belajar pelan-pelan, ngapain sih? Emang penting ya pujian manusia? Emang penting ya pujian orang? Gak penting.
Yang penting itu Allah. Walaupun itu ada sisi negatifnya juga, kadang-kadang dimusuhin orang. Nah, saya ini kadang-kadang dimusuhin orang, ya, orang yang tadinya belajar sama saya gara-gara tersinggung, akhirnya dia gak mau belajar lagi. Nah itu sisi negatifnya. Tapi kalau saya bodoh amat, orang saya nyampein kebenaran kok, ya, suka atau enggak, senang atau enggak itu haknya ya begitu, yang benernya begitu, gitu ya. Jadi ya biarin, latih itu, latih. Nanti lama-lama insya Allah ikhlasnya kuat. Ya, untuk sementara paksa dulu sholat jamaah belum ikhlas, paksain. Sodako belum ikhlas, paksain. Baca Quran, ratib, baca zikir, macam-macam, masih punya kepengenan ini itu, biarin, paksain. Insya Allah lama-lama ikhlas. Nah, saya tambahin dalil selanjutnya, surah Ibrahim ayat 18. Masalul ladina kafaru, adapun perumpamaannya orang-orang yang ingkar atau yang kafir, boleh juga, birobihim kepada Tuhan mereka, itu a'maluhum, adapun amal-amal mereka itu karomadin, seperti abu. Itu ada nun wikoyah namanya ya, nanti bapak lihat di Quran, nun kecil namanya nun wikoyah, dibacanya karomadin istadadbi, tapi kalau di bahasa Arabin istadat doang. Istadat yang terhembus atau tertiup, bihi dengannya, arihu angin yang kencang, fi yaumin asifin, pada hari di mana saat ada badai. Layak diruna, mereka tidak berkuasa sama sekali, mimma dari apa-apa, kasabu yang mereka usahakan, ala syai'in atas sesuatu pun, zalika adapun hal tersebut, huwa ya adapun itu, ad-dolalu adalah kesesatan, al-baidu yang jauh. Tuh. Orang yang dia kufur, baik dalam artian kafir tadi ya, atau dalam artian kufur nikmat, maka amalnya itu ibarat abu yang diterbangkan oleh angin yang kencang pada waktu badai. Jadi nggak dianggap sama sekali Pak, nggak berbekas, maka dianggapnya kosong. Ya, maka dilatih dari sekarang ya, kalau kita ibadah, kalau kita melakukan sesuatu, jadikan itu persembahan semata-mata kepada Allah. Perkara Allah memberikan kebaikan kepada kita atau tidak, membalas kebaikan kita atau tidak waktu di dunia ya, itu terserah Allah. Yang jelas Allah pasti membalas itu di akhirat, karena terlalu remeh andai kata ibadah kita dibalas sama Allah di dunia Pak, terlalu remeh. Ya tadi tuh misalnya kita sedekah 5.000, kata Quran, masalul ladina yunfikuna fisabilillah, orang yang berinfak fisabilillah itu kama salih hambatat sab'a sanabil, seperti orang yang nanam satu biji, satu pohon, pohon itu keluar 7 tangkai, masing-masing 7 tangkai tadi, satu tangkainya mi'atan habbah, ada 100 butir, 100 biji, berarti satu pohon ada 700 biji. Kita sedekah 1.000 bahasa kasarnya, itu kembaliannya sebetulnya 700.000. Itu kalau diwujudin di dunia, rusak Pak dunia, gak ada yang kerja. Sedekah aja 1.000 diganti 700.000, sedekah aja 1 juta diganti 700 juta. Gak ada yang kerja, duit udah banyak. Akhirnya kehidupan chaos, berantem orang, gak ada yang jual beras, yang megang beras ditahan, kita sementara butuh makan, akhirnya kita nyolong, gak berlaku tuh duit. Itu remehnya dunia. Makanya ya, balasan untuk kita itu disimpan buat kapan? Buat di akhirat. Di akhirat baru kita diberikan pahala-pahala ibadah kita tadi. Waqala Nabi berkata atau bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul janini, adapun mengikutinya janin, zakatu umihi, ya mengikuti juga hukum ibunya. Rawahu Abu Daud. Ini contoh kecil dari sisi fikih, janin itu mengikuti ibunya. Secara umum ini bisa juga untuk manusia kita. Kita itu kan beragama sesuai orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita muslim, maka kita nih sekarang terlahir dalam keadaan muslim. Kita punya anak juga muslim, insya Allah nanti cucu kita muslim dan seterusnya. Tapi nauzubillah, ada kata ada orang tua dia kafir, maka anaknya juga akan terlahir kafir. Nah itu yang tadi itu disebut at-tabi'ut tabi. Makanya andai kata ada orang kafir, dia terlahir dari orang kafir,
tapi dia nggak kenal dengan Islam. Dia emang sehari-harinya bergaul sama orang kafir, nggak kenal sama orang Islam. Dari kecil bergaul sama orang kafir, nggak kenal orang Islam, nggak kenal ustaz apa lagi, nggak kenal ulama, nggak ngerti tentang Islam. Maka dia mati itu insya Allah dia gak diazab, gak disiksa. Nah jadi yang dihukum di akhirat itu pun orang kafir yang dia tahu tentang Islam. Walaupun untuk saat ini ya kemungkinan kecil untuk tidak mengetahui Islam tuh sangat sulit. Ya sekarang udah zamannya internet, orang di hutan aja udah tahu Islam tuh apa sih? Agama yang menyembah satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernabikan Nabi Muhammad. Udah ada pengertian Islam itu. Jadi gampangnya orang kafir di pedalaman pun pasti tahu tentang Islam. Tapi kalau zaman dulu, zaman Nabi misalnya, atau zaman penjajah, zaman perang, banyak orang kafir yang nggak tahu Islam. Bapak ibunya kafir, dia lahir kafir, hidup sama orang kafir, dia nggak tahu Islam. Mati ya kafir juga, gitu ya. Nah, wa min hadhil qaidati, dan adapun dari kaidah ini, saya tambahin satu ya. Atabi'u, adapun pengikut itu la yafridu, tidaklah tersendiri bil hukmi, dengan hukumnya. Hukum pengikut itu dia tidak berdiri sendiri, tapi mengikuti hukum yang diikutinya. Misalun contoh, zabhul hayawani, menyembelih hewan, alhamili yang hamil, yang bunting, alladhi mata yang mana mati, ya ikut mati itu maksudnya, waladuhu bayinya tersebut, maka yang demikian fahalalun, hukumnya halal. Ya tinggal nanti jijik apa kagak. Ya, ada hewan, bukan hewan haram ya, hewan halal, ada kambing atau sapi disembelih, ternyata di dalamnya ada janin, itu janinnya halal sebagaimana induknya yang disembelih. Emang boleh korban pakai perempuan? Ya bukan jantan, boleh aja, cuman nggak umum. Yang afdol, yang terbaik adalah pakai jantan, kambing jantan, sapi jantan. Adanya mungkin kambing betina atau sapi betina. Kita nggak tahu nih di dalamnya itu kambing itu sapi lagi bunting, main sembelih aja, kan mati otomatis anak yang di dalam. Itu gimana hukumnya? Halal. At-tabi'ut tabi, karena hukumnya dia sama seperti induknya, disembelih. Cuma tadi pertanyaannya, jijik apa kagak? Oh, makan janin kayak gitu ngeri loh Pak. Ya, gitu. Tapi kalau secara hukum sah, halal. Contoh lain, orang jual rumah, ya at-tabi'ut tabi, maka yang ada di rumah tersebut ya secara hukum milik orang yang beli. Atau jual tanah, ini saya jual tanah saya, maka secara hukum apa yang ada di tanah tersebut milik orang yang beli, kecuali ada kesepakatan lain. Misal, Mas, ini rumah saya jual ya, barang udah saya keluarin. Cuman Mas, ini dulu bapak saya pernah naruh lukisan, misalnya gitu ya, atau naruh cincin, saya lupa naruhnya di mana. Barangkali sampean ketemuin, nanti tolong balikin lagi ke saya. Itu soalnya peninggalan bersejarah dari orang tua saya, misalnya. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau nggak ada akad itu, ketika orang itu sudah beli rumah, kok nemu lukisan misalnya, atau nemu cincin yang tadi dibilangin, terus kemudian dijual harganya mahal, itu milik dia. Begitu pula tanah. Kita beli tanah nih, ini secara hukum dasar, selama nggak ada kesepakatan lain, semua yang ada di dalam tanah tersebut adalah milik kita. Andai kata kita pacul, ternyata ada barang berharga, emas misalnya gitu ya, emas bentuk candi, beratnya 5 kilo misal, yang namanya ngayal bebas ya. Nah ini boleh kita jual, milik kita. Tapi seandainya pas kita beli, orang yang jual tanah ngomong, Mas, saya dulu punya benda pusaka, emas bentuk candi, beratnya 5 kilo, nanti kalau sampean barangkali nemu, tolong balikin ke saya ya. Nah itu lain lagi ceritanya. Itu pun kalau yang beli setuju. Kalau yang beli setuju, oke deh nanti saya balikin, deal. Tapi kalau yang beli gak setuju juga gak masalah, enak aja, enggak lah, itu kan udah milik saya, ya berarti tetap milik punya orang yang beli, gitu. Ya, itu aja dulu. Selanjutnya tabi'us sakitun bisukutil matbu, wallahu a'lam bishawab. Ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir دار المكرمين مدى للسنا